Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam Maya kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini sarapan SDGs kita mengambil topik berbagi pengetahuan SDGs desa via YouTube. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Gus Ivan, bahwa banyak juga teman-teman yang kemudian kreatif membagikan informasi tentang SDGs desa, membagikan informasi cara mengisi aplikasi dan seterusnya. Kita akan segera terhubung dengan Gus Ivan karena sudah ada di tempat ini, tapi sebelumnya saya mau pamer dulu, saya punya MOOC baru, Desa Isme. Muliakan desa. Jadi satu semangat baru yang coba saya lontarkan. Kalau dulu ada internasionalisme, ada nasionalisme, sekarang kita coba desaisme. Bagaimana kita memuliakan desa, bagaimana kita mengarustamakan desa. Saya ada beberapa seri MOOC yang kemarin dikirim, disiapkan teman. Semoga mungkin awal-awal bulan kita bisa berbagi ke beberapa teman yang menjadi teman aktif di sarapan SDGs desa kita. Selamat pagi Gus Ivan. Halo Gus Ivan. Ya. Oke, luar biasa. Ini ada banyak pertanyaan yang kemudian timbul ketika bicara berbagi melalui YouTube ini. Ceritanya akan menyampaikan apa ini Gus Ivan? Silakan Gus. Yang pertama perlu menyampaikan perkembangan SDGs desa, Gus Koco. Belum. Ini sebetulnya kreativitas dari Mas Fatur Rahman, ya. Nanti dijadikan co-host saja, Mas Fatur Rahman. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa kemarin Gus Koco setelah evaluasi ya, bahwa ternyata desa-desa sebetulnya yang menggunakan kuesioner itu sudah banyak yang selesai ya, sudah banyak yang selesai. Jika mereka kesulitan untuk upload, maka itu terutama kesalahannya ada di Kementerian Desa, di Pusdatin gitu. Jadi sehingga bahwa konsekuensinya pada Gus Menteri ingin menghargai desa, ya. Maka jangan sampai desa yang memang sebenarnya sudah selesai, tapi terhalang oleh teknis di kami itu, jadi ikut terhalang mendapatkan penghargaan dari Gus Menteri. Nanti tidak cocok antara menghargai desa dengan menganggap desa telat, padahal telat ada di kami. Oleh sebab itu,
disampaikan kebijakan. Ini meniru tahun lalu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi tahun lalu itu seluruh misalnya BLT dana desa itu aturannya tetap sama. Misalnya harus menggunakan Musdesus, kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tapi kebijakannya hanya memundurkan. Jadi penetapan itu boleh dilakukan belakangan. Gitu. Sama dengan itu sekarang. Jadi kalau desa memang sudah selesai, maka silakan selesai yang untuk offline, silakan untuk melakukan Musdesus. Jika Musdesus pun masih ada kesulitan, karena ada sebagian desa menyampaikan Musdesus itu sudah terukur acaranya, baru dimulai mungkin untuk SDGs desa baru dapat jatah Musdesus bulan Juni. Kalau gitu berita acara saja, ya berita acara yang nanti dimusdesuskan juga boleh di bulan Juni. Tujuannya tetap sama, memudahkan desa yang memang sudah real selesai, sudah mendaftar seluruh warga, sudah mendaftar seluruh keluarga RT, gitu, sudah kuesioner desanya sudah diisi, gitu, ya sudah berita acara saja. Yang penting dilaporkan ke email sdgsdesa@kemendesa.go.id, disampaikan ke email sdgsdesa@kemendesa.go.id. Dan mengapa kita yakin akan jalan uploadnya? Ya, kemudian ada yang menanyakan juga bagaimana itu kalau sudah terlanjur dibayar, jadi nanti nggak upload. Ya jangan dibayar dulu, dibayarnya setelah upload. Kesempatan uploadnya masih bisa sampai 1 bulan ke depan setelah berita acara. Jadi tidak menyulitkan desa, tapi tetap upload tetap jalan. Dan yang menarik juga bahwa berita acaranya harus diwakili, ada wakil Kementerian Desa dalam berita acara. Yaitu wakil Kementerian Desa itu pendamping desa. Benar, ya. Jadi sekarang sudah nyata bahwa pendamping desa adalah wakil dari Kementerian Desa, sehingga di level desa, berita acara level desa itu PLD ikut tanda tangan. Ya. Yang kedua, artinya pakai logo Kementerian Desa di dada itu udah pede banget karena memang sudah diakui sebagai wakil ya. Kalau kemarin emblem-emblemnya dipasang tapi masih, wah ini tahun depan harus dilepas lagi kan. Tahun ini seluruh pendamping desa juga mendapatkan emblem yang memang dari Kementerian Desa, termasuk juga kartu induk pendamping plus kartu karena pendamping desa juga sebagai representasi, jadi kartu untuk bisa dibagikan name card untuk pendamping nama ya, ada standar kartu nama untuk teman-teman pendamping dengan logo Kementerian Desa ya. Ya. Luar biasa, semakin termuliakan ini teman-teman. Ya, nanti yang berita acara kecamatan berarti selain Pak Camat juga pendamping desa, PD. Yang berita acara kabupaten itu bupati atau diwakilkan dinas PMD dan TA kabupaten. Jadi memang ada wakil Kementerian Desa di tiap jenjang itu. Kalau nanti sudah ada yang selesai provinsi juga boleh. Gitu. Kalau kita lihat. Dan jadi intinya itu untuk memudahkan desa. Kalau memang sudah selesai, ya sudah. Berarti kita yakin 31 Mei ini memang ada yang benar-benar sudah selesai pendataan. Gitu, Gus. Dan pagi hari ini itu kalau kita cek, ya, itu pada pagi hari ini sudah masuk datanya itu 51 juta warga, Gus Koco. Ya. Luar biasa. Pagi hari, dan ini meningkatnya pesat karena memang web kita itu kita dedikasikan untuk pendata di lapangan. Jadi karena itu yang ingin melihat web untuk melihat hasil ya kita belakangkan dulu. Ya. Kelihatan ini ya Gus Koco ya. Jadi
ada 51,2 juta data warga, 17,4 juta data keluarga. Ini sudah lebih dari 50%. Menurut BPS, data keluarga itu 31 juta di desa. Ini sudah 17 juta, berarti sudah lebih. RT 241.000 dan desanya 23,7 ya, 23.000. Kita yakin sih hari ini jauh lebih banyak gitu. Kemudian setelah itu Gus Koco, kenapa kita perlu menyampaikan ini ide bahwa tentang SDGs desa ini di dalam internet ini penting ya. Karena Gus, memang Gus ini tampilannya nggak keluar kayaknya karena internetnya agak low. Iya. Low bandwidth. Mungkin bisa di switch ke channel yang internet yang berikutnya. Ini saya masih punya utang janji masang parabola di tempatnya Gus Ivan. Enggak. Ini kelihatan Gus? Enggak juga ya? Belum terlihat. Belum ya? Oke. Ya. Sudah. Nah, jadi saya menggunakan langganan yang bulanan Telkom, tapi karena tadi nggak kelihatan saya ganti ke Halo, sama-sama nggak kelihatan. Mungkin gara-gara dua-duanya perusahaan yang satu grup, nggak tahu sih Kak. Nah, ada satu hal yang tadi ya Gus ya. Jadi berita acara ada wakil dari Kementerian Desa dan setiap wakil itu akan memasukkan ke dalam daily report. Nah, inilah enaknya teknologi informasi. Jadi kita bisa saling cross check di daily report, kalau dia sudah dimasukkan berarti ada terjadi gitu. Dan kemudian bisa dicek di email resmi SDGs Desa ya. Dan kemudian di lapangan tentu saja nanti ada fotonya dan sebagainya. Nah, satu hal yang menarik dari daily report Gus Koco itu adalah keinginan Gus Menteri supaya kalau dari SDGs Desa Gus Menteri itu ingin supaya kita lebih tahu desa dulu. Siapapun yang mendalami desa lebih tahu tentang kondisi desa terlebih dahulu. Makanya SDGs Desa menjadi penting datanya. Kemudian tentang daily report, kita ingin pemerhati pendampingan ya, itu mengetahui juga tentang kondisi pendamping terlebih dahulu. Nah, salah satu yang sering disampaikan Gus Menteri sejak beliau menjabat itu adalah kenapa ada berita tentang pendamping yang kreatif ya, tapi kok kita nggak tahu lebih dulu gitu. Sehingga Gus Menteri selalu ditanya wartawan, ini ada pendamping yang bagus di sini kok. Terus kemudian beliau menanyakan kepada kami bagaimana kondisi pendamping itu. Barulah kemudian kita melihat database-nya dan sebagainya. Nah, kita ingin itu akan muncul lebih dulu. Sama seperti SDGs Desa. Desa-desa yang potensial itu di dalam web SID akan muncul lebih dulu di atas gitu. Jadi orang tahu bahwa banyak potensi desa dan langsung bisa mencek dan datanya akan serinci seperti rincian dari SDGs Desa. Nah, contohnya Gus. Pada ulang tahun harian terbesar di Indonesia, Kompas ya. Itu yang ditonjolkan adalah pendamping desa. Di dalam webnya kompas.com itu pendamping desa. Sehingga waktu itu namanya Pak Thomas Sutana dari Klaten. Kemudian sampai minggu lalu itu Gus Menteri selalu menyampaikan bahwa di YouTube itu banyak pihak yang kemudian menuliskan tentang berbagai program Kementerian Desa. Salah satunya adalah SDGs Desa. Karena kita mengetahui sampai hari ini tren berbagai aspek di desa, ya, menurut Google Trend itu SDGs Desa. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang dicari di Google yang paling banyak adalah SDGs Desa. Jadi Pusdatin punya tugas melihat tren orang mencari di internet tentang desa, kata kunci desa itu apa. Ternyata sampai hari ini, ya, sampai tadi pagi itu tetap soal SDGs Desa. Ada tambahan pertanyaan baru. Kuesioner SDGs Desa itu melonjak pesat. Ya. Saya kira
mungkin karena memang kita membolehkan itu untuk 31 Mei ini. Nah, kemudian setelah dicek di dalam ruangan Gus Menteri itu apa saja itu di dalam YouTube itu salah satu yang sering muncul itu akunnya Mas Fatur Rahman. Tentu saja selain karena namanya kita sarapan SDGs Desa akan muncul dulu, tapi selain itu Mas Fatur Rahman ini namanya sering muncul di dalam YouTube itu. Sehingga daripada nanti kita bertanya-tanya sebaiknya mulai lebih dulu menyampaikan di TV Desa. Gitu Gus Koso. Oke, terima kasih. Kita akan ke Mas Fatur Rahman untuk bisa berbagi cerita ini tentang tentang channel YouTube-nya atau mungkin tentang ide-idenya kenapa memulai berbagi tentang SDGs dan seterusnya. Silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat desa yang terhormat Bapak Ivan, yang terhormat Gus Koco dan kerabat desa semuanya ya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bergabung di TV Desa ini. Saya akan sedikit cerita Bapak ya. Saya akan sedikit cerita perjalanan saya dalam mengawal SDGs Desa ini. Pada awalnya SDGs Desa ini kita terima informasi di pertengahan Maret ya. Di situ SOP SDGs Desa sudah keluar, kemudian kita mulai mempelajari SOP tersebut. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini agak bising Pak Kaca ya. Ngomong nggak apa-apa, santai aja. Kemudian kita pelajari SOP tersebut, meskipun dari intern kabupaten belum ada instruksi, tapi kita sudah mempelajari terlebih dahulu terkait dengan standar operasional tentang SDGs Desa itu. Nah, kemudian pada akhir bulan Maret itu kita sekecamatan bekerja sama dengan pendamping desa sekecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Kebun Baru, kita melakukan rapat internal membahas tentang program SDGs ini. Akhirnya telah kita sepakati dan selanjutnya di jadwal yang namanya sosialisasi kepada desa-desa. Nah, ketika desa mendengar kabar tentang SDGs ini, sambutan desa sangat senang sekali, sangat antusias sekali, apalagi dengan SDGs ini desa-desa nanti akan memiliki atau mempunyai data, yang mana data itu belum pernah dimiliki sebelumnya. Data itu kan lengkap seperti itu. Sampai asosiasi sekretaris desa itu mendukung sekali. Kemudian kita jadwal sosialisasi yang intinya kita dari pendamping desa menerangkan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa, termasuk Pokja desa itu, ketua Pokja, dan pembentukan Pokja desa. Nah, setelah kita sosialisasikan, desa-desa sangat mendukung sekali, antusias lagi, sampai antusiasnya itu mereka membuat sosialisasi tambahan yang dimana di situ seluruh desa dikumpulkan di kecamatan dengan mendatangkan narasumber TA dari kabupaten, seperti itu. Nah, setelah sosialisasi sudah berjalan, kemudian langsung disambung dengan BIMTEK, bimbingan teknis. Tadi kan waktu sosialisasi kita sekaligus pembentukan Pokja ya. Nah, setelah itu sosialisasi dari ke-25 desa berakhir, kembali lagi ke awal, yaitu BIMTEK, memberikan bimbingan teknis. Sasarannya ini, kalau sosialisasi tadi kan desa, perangkat desa, kepala desa, dan seterusnya, sampai masyarakat umum, serta Pokjanya. Kalau BIMTEK ini khusus ke BIMTEK-nya, yang nantinya akan menjalankan tugas pendataan tersebut. Nah,
pada saat BIMTEK ini kita langsung simulasi, Pak. Kita langsung simulasikan dengan dua materi, yaitu pengisian kuesioner secara paper atau hard copy, kemudian langsung praktek simulasi dengan penggunaan aplikasi. Jadi di situ kita ada 2 sesi. Saya bekerja sama dengan pendamping desa saya, yang pendamping rekan saya itu bagian sosialisasi, simulasi, pengisian dengan menggunakan paper atau dengan menggunakan kertas itu. Kemudian saya sendiri lebih fokus ke aplikasinya, cara pengisian di aplikasi tersebut. Nah, pada saat itu kita sekecamatan Kebonbaru itu kita sudah sepakat, bahkan sekabupaten ya, sudah sepakat menggunakan paper. Selain menggunakan aplikasi, kita sepakat menggunakan paper. Alasannya, dengan menggunakan paper itu atau kuesioner tersebut, desa mempunyai arsip, Pak ya. Desa mempunyai arsip yang mana suatu saat ketika ada monitoring atau pelaporan itu kita ada jejak. Jadi selain ada jejak digital, kita punya jejak yang namanya dalam bentuk kertas. Itu tujuan utama kita. Akhirnya kita sepakati, walaupun di SOP kita sebelumnya ada perdebatan, pendataan ini harus di aplikasi saja, kan ada perdebatan, tapi akhirnya kita putuskan sudah menggunakan paper, kan seperti itu. Nah, ketika BIMTEK itu kita simulasikan kepada Pokja sampai sebisa mungkin agar bisa mengisi paper tersebut. Nah, setelah sudah di paper itu kita simulasi yang kedua, yaitu di aplikasi. Di aplikasi yang kita kenal SDGs desa itu. Kemudian selain kita simulasikan di situ, ini sesuai tema ya, untuk berbagi pengetahuan di YouTube. Saya mendokumentasikan sebenarnya hanya hobi, Pak ya. Saya buat materi di kemudian yang saya share di YouTube tersebut. Baik itu yang pertama melalui SOP dan cara-cara untuk mengisi dan lain-lain itu. Nah, di pertengahan BIMTEK ini, Bapak, ini saya sampaikan pada saat BIMTEK ini di pertengahan jalan ini kita mempunyai kendala. Kendalanya begini. Kita itu bertabrakan dengan PMD si kecamatan kita. Artinya dinas PMD kita itu mempermasalahkan SDGs itu nanti bagaimana gitu. Diambilkan dana dari mana, keuangannya dari mana. Kan APBD sudah sudah jadi. Kemudian disiskudesnya bagaimana. Nah, seperti itu. Kita ditentang. Akhirnya kemudian kita koordinasikan ke tingkat atau ke level yang lebih atas, yaitu PD, kemudian ke TA. Akhirnya kendala itu kita hadapi, kita selesaikan dengan baik. Pernah sampai gini, Pak, di kecamatan saya itu ketika terjadi konflik tersebut, rekan saya itu hampir semangatnya itu hampir turun. Akhirnya saya tetap semangat untuk melanjutkan misi ini. Kemudian saya bentuk yang namanya, saya wadahi para Pokja itu, saya buatkan yang namanya grup WA. Saya wadahi satu grup, saya motivasi jangan sampai, pokoknya program ini jangan sampai gagal. Intinya prinsip saya seperti itu. Saya wadahi dalam satu grup, setiap hari saya berikan motivasi, saya berikan informasi, data sekarang dapat berapa seperti itu terus sampai sekarang. Nah, akhirnya semangat mereka tetap terjaga, mood mereka tetap terjaga, akhirnya program ini tetap berjalan. Nah, pada saat pertengahan puasa, ya, setelah selesai BIMTEK ini 25 desa sudah selesai, kalau nggak salah itu mulai tanggal 20-an puasa ya, itu para Pokja sudah melakukan yang namanya pendataan by kuesioner.
tiap malam habis sholat taraweh, saya lihat status mereka, bahkan di grup itu mereka dengan antusias melaksanakan pendataan melalui kuesioner. Jadi mereka melaksanakan pendataan melalui kuesioner dulu. Kuesionernya kita finishkan dulu. Nah, di mendekati Lebaran sampai sekarang itu mereka sudah ramai atau memasukkan ke dalam aplikasi SDGs. Nah, pada saat itu aplikasi SDGs kan banyak mulai bermunculan masalah ada yang user keluar dan lain sebagainya. Itu kita tetap berusaha untuk mencarikan jalan keluar kepada mereka. Bahkan ada begini Pak, saya punya cerita, satu desa itu sudah selesai kuesionernya sudah selesai, kemudian dia menginput ke dalam aplikasi. Nah, ketika menginput aplikasi itu, dia sudah beberapa pendapatan beberapa RT sudah selesai. Nah, ketika dicek oleh admin desa, ternyata data mereka tidak ada, tidak satu pun nggak ada yang masuk di mana itu di dashboard SDGs. Nah, ketika saya cek, ternyata akun mereka itu salah lokasi kan seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Nah, akhirnya satu desa itu kecewa Pak, hampir putus asa dan mau menyerahkan data papernya ke desa, mau diserahkan ke desa, dia putus asa. Karena apa? Desa tersebut sudah hampir selesai Pak. Nah, ternyata dicek di dashboard datanya satu pun nggak ada, kan seperti itu. Ternyata setelah saya cek, setting lokasi wilayahnya salah. Ternyata setting lokasinya masuk ke kecamatan lain. Nah, itu yang perlu saya tanyakan kepada Gus Ivan. Data yang sudah terinput itu masuknya kemana? Itu. Soalnya saya cari di kecamatan, di dashboard kecamatan itu tidak ada. Akhirnya dengan semangat kepala desanya, dia memberikan motivasi pada para pokjanya tersebut. Bahkan kepala desa itu menjanjikan akan diberikan hadiah, akan diberikan reward pada pokja-pokja tersebut. Akhirnya setelah user pokja tersebut kita benahi, ya, setelah kita benahi setting lokasinya sudah benar, akhirnya mereka antusias lagi dan bersemangat lagi karena tadi kepala desanya sudah memberikan semangat tersebut. Akhirnya pokjanya juga ikut semangat lagi. Nah, sampai saat ini mungkin progresnya sudah 100% mereka, desa tersebut. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu nanti mungkin bisa dijawab oleh Gus Ivan, kenapa data sudah kita sudah dimasukkan oleh pokja, kok ternyata data tersebut tidak ada gitu lah. Larinya data itu kemana? Nah, itu Gus ya. Terus yang kedua Gus Ivan, ini di desa kami, ya di kecamatan kami, kabupaten kami lah, itu ada masalah gini. Untuk kecamatan Kepong Baru, itu ada dua kecamatan Gus. Yang satu Kepoh Spasi Baru, kemudian yang satunya Kepoh Baru. Nah di situ saya cek datanya sama di desa-desa Kepoh Baru tersebut. Kemudian yang kedua itu di kecamatan Sumberrejo double R. Sama Sumberjo, R-nya 1. Itu kecamatan yang ada 2. Setelah saya cek datanya juga sama, desanya maksudnya desa dalam kecamatan tersebut. Kemudian di desa Margomulyo. Desa Margomulyo itu ada kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro itu ada desa yang namanya Sumberjo. Itu juga desanya yang double desanya. Kalau tadi kan kecamatannya yang double, yang di kecamatan Margomulyo itu desanya yang double. Nah, data-data yang tidak masuk tadi ternyata setelah kita cross check akun pokja itu ternyata dia secara otomatis masuk ke Margomulyo Pak, seperti itu. Nah, kita lanjut sampai ke pokja ya, untuk memantau kinerja pokja itu kita membuat program Pak. Membuat program tiap 2 minggu sekali itu kita kumpulkan, kita cross check, kita evaluasi bagaimana progresnya, seperti itu. Jadi sambil mengecek
kendala-kendala yang dihadapi oleh enumerator kita, itu kita setiap 2 minggu sekali kumpul sambil ngobrol-ngobrol nanti kendala yang dihadapi mereka itu apa. Karena pada dasarnya mereka itu ketika di BIMTEK itu mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan. Nah, ketika waktu dia mendata ke lapangan, itu pertanyaan yang terlontarkan ke kita itu luar biasa. Sampai tiap malam itu Bapak ya, setelah terawih itu saya nggak pernah tidur menjawab pertanyaan, menjawab WA dari para pokja tersebut, baik WA maupun telepon. Nah, pada forum pertemuan 2 minggu sekali yang kita laksanakan ini kita gunakan kesempatan untuk memecahkan masalah, memberikan solusi-solusi kepada mereka. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Sampai tadi malam itu kita cek finalisasi 3 hari ini ke desa dampingan saya. Berturut-turut 3 hari ini kita cross check untuk data offline-nya semuanya sudah finish dan untuk online-nya juga sudah finish, tinggal 1-2 saja yang terkendala terkendala tidak bisa upload. Nah, untuk kendala yang tidak bisa upload ini saya kasih solusi untuk meminjam akun teman-temannya yang sudah selesai atau akun temannya yang lancar. Itu juga saya cek terbukti bisa dilakukan. Seperti itu. Selain itu Gus Ivan, Gus Koco, saya membuat konten-konten di YouTube itu sebenarnya ya hanya kebetulan hobi Pak ya, siapa tahu bisa bermanfaat bagi mereka, bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Nah, ternyata seperti yang Gus Ivan katakan tadi, di Google Trend atau di konten saya itu yang tertinggi yang dicari adalah SDGs desa. Karena kalau tadi malam itu ada teman yang bertanya, yang berkomentar di YouTube saya bahwa di kabupaten mereka itu belum bergerak, Pak. Sampai saat ini belum bergerak. Akhirnya mereka sharing sama saya. Akhirnya saya kirimi SOP. Nah, ini di YouTube saya itu yang SOP itu Pak ya, yang SOP SDG itu saya sematkan di situ. Masih banyak yang minta akses untuk download. Berarti ada beberapa tempat, ada beberapa kecamatan atau kabupaten kemungkinan yang belum melaksanakan kegiatan SDGs desa ini. Itu. Untuk yang perlu dipertegas lagi yang saya ingin tanyakan kepada Gus Ivan, untuk desa-desa yang sudah selesai di pendataan paper itu apakah boleh dibuat berita acara dan dikirim ke Pusdatin? Karena gini Pak, di kecamatan saya khususnya ya, ini kegiatan agenda kecamatan sangat padat sekali. Khususnya untuk waktu ini dijadwal oleh kecamatan untuk rapat, sosialisasi, dan pembentukan panitia pengisian perangkat desa. Karena kebiasaan di kecamatan saya ini harus dijadwal dari kecamatan, Pak. Jadi harus menunggu jadwal dari kecamatan. Kemarin saya koordinasikan sama desa yang sudah selesai. Itu untuk mencari waktu musdesnya itu susah, Pak. Seperti itu. Mau dibarengkan juga gimana gitu. Katanya seperti itu. Harus punya space atau ruang tersendiri. Mereka saya tanya waktu untuk musdesus untuk terkait dengan pemutakhiran data ini belum ada waktu. Karena musdes itu mau nggak mau kan harus mengundang dari pihak kecamatan, khususnya Ibu Camat Kebon Baru maupun pendamping dari desa. Nah, sementara ini kendalanya di kecamatan kita itu kegiatan atau agenda dari kecamatan itu sudah full sampai mungkin bulan Juni ini sosialisasi ini sudah berjalan, sosialisasi pembentukan panitia perangkat desa. Yang terakhir, dengan adanya sarapan pagi di TV desa ini bagi saya sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Gus Koco yang telah memfasilitasi kegiatan ini, karena dengan adanya kegiatan ini kita banyak sekali menambah wawasan, Pak. Banyak sekali menambah pengetahuan terutama di bidang desa.
Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Gus Koco, Gus Ivan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ini kayaknya sebelum Gus Ivan memberikan jawaban beberapa pertanyaan, saya perlu memberikan satu informasi ke kerabat desa semua, ke teman-teman pendamping. Pernah satu waktu saya ketemu dengan salah satu konten kreator yang mengembangkan satu channel YouTube yang sangat luar biasa, dan waktu itu kemudian karena kebijakan YouTube akhirnya channel dia yang sudah jutaan subscribe itu harus di take down. Nah, yang menarik adalah saya tidak akan bercerita kenapa di take down, tapi yang menarik adalah saya ingin sampaikan bahwa setiap kita itu bisa menjadi konten kreator untuk YouTube channel. Jadi seperti Mas Fatur Rahman umpamanya ketika kemudian menjadi punya waktu untuk memberikan jawaban ke teman-teman dan seterusnya, mungkin itu hanya bisa diberikan jawaban kepada yang tanya secara langsung, tetapi ada juga yang punya masalah tapi tidak sempat bertanya. Nah, kalau kemudian teman-teman ini bisa meluangkan waktu, karena sekarang menggunakan handphone pun juga bisa bikin konten di YouTube. Maka sebenarnya beberapa pertanyaan yang kemudian itu bisa diberikan solusinya, itu bisa diberikan penjelasan dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk video yang kemudian itu bisa diupload di channel dari teman-teman sendiri. Ini sesuatu yang menarik. Jadi setiap kita adalah konten kreator, artinya orang yang kemudian taruh kata nih, yang kerjaannya jadi jual ayam aja, itu bagaimana dia memotong ayam dan seterusnya, itu jadi konten. Apalagi teman-teman yang punya ilmu tentang urusan pendampingan, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. TV Desa insya Allah dalam waktu dekat akan meluncurkan satu program mobil jurnalis TV Desa, Mojo TV Desa. Di situ akan ada edukasi tentang bagaimana membuat konten cukup dengan menggunakan handphone, dan bahkan untuk beberapa konten yang berupa news nanti akan ada jam tayang khusus news dari teman-teman dari desa. Kebetulan kita sudah menyiapkan channel program namanya TV Desa News, itu salah satunya adalah kabar desa di samping kabar daerah dan seterusnya. Itu catatan tambahan dari saya. Mungkin etika, salah satu etikanya mungkin adalah ketika kita mengambil sumber, oh ini sumbernya dari sini dan seterusnya, mungkin kita juga mengambil gambar dan seterusnya, ada baiknya di deskripsi disebutkan bahwa sumber gambar atau sumber informasi itu dari link YouTube di mana. Itu bagian yang kemudian dari pihak YouTube akan melihat bahwa konten kita adalah konten edukasi, sehingga tidak mendapatkan ban atau tidak mendapatkan peringatan reuse konten, artinya menggunakan konten yang dimiliki orang lain. Kira-kira itu tambahan dari saya untuk kerabat desa, teman-teman pendamping desa, karena tema yang diangkat atau topik yang diangkat oleh Gus Ivan ini bagaimana ada YouTube-nya, jadi kebetulan kita juga sedang mencoba untuk mencermati kebijakan-kebijakan di YouTube dan bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan media sosial audiovisual di YouTube ini. Silakan Gus Ivan, ada beberapa pertanyaan tadi menarik tentang ada double data kecamatan, ada double data desa, atau penamaan desa, ada mungkin ini lebih pada memang karena puluhan ribu nama desa dan seterusnya itu ya wajar-wajar saja lah ada miss-miss dan seterusnya. Nah kemudian tentang berita acara, kalau sudah selesai inisiatif teman-teman dengan manual, kemudian sudah selesai manual untuk berita acaranya bagaimana dan seterusnya, karena memang saya melihat teman-teman di desa ini tugas pekerjaannya banyak sekali, jadi
teragenda untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan yang berikutnya yang menarik dari Mas Fatur adalah bagaimana sinergi, kolaborasi, koordinasi antara Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri sepertinya, karena tadi sempat menyampaikan tentang Dinas PFD, otomatis runtutan atasnya bukan di Kalibata tapi di Pasar Minggu, kira-kira seperti itu. Lepas dari apapun, kita tidak sedang mencari masalah bahwa ini tidak berjalan komunikasi atau koordinasinya, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana ternyata masih ada problematika atau tantangan yang harus kita coba selesaikan. Kira-kira seperti itu. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Mas Fatur Rahman. Ya. Ini karena Jawa Timuran bisa Gus juga ini. Jadi yang menarik itu memang sekarang kita bisa mengetahui ya, dari data SDG desa itu Gus Koco, itu berapa dan siapa saja sebetulnya warga desa yang aktif di internet seminggu terakhir. Ya pertanyaannya seminggu terakhir, tapi sebetulnya itu untuk menunjukkan aktivitas di internet. Dan kita mengetahui dari data yang ada, yang 51 juta data warga itu, salah satu yang sering diklik oleh warga desa memang YouTube. Ya. Jadi makanya kita meskipun yang banyak ya Facebook ya, tapi YouTube ini termasuk banyak juga, dan karena Mas Fatur banyak mengisi di sana, jadi beliau harus menyampaikan itu bagaimana prosesnya gitu kan. Karena itu ternyata kalau banyak warga desa melihat itu berarti ada peluang untuk menyampaikan berbagai informasi yang penting bagi warga itu ya melalui YouTube gitu Gus Koco. Tadi soal aplikasi fair-fair saja. Jadi kalau itu memang namanya aplikasi kan kalau nggak salah benar, nggak ada abu-abunya. Karena digital ya, digital berarti cuma 0 dan 1. Kalau analog sih tahun 50-an aplikasi bisa koma-koma, kalau sekarang enggak gitu. Jadi yang tadi yang kenapa sampai muncul salah lokasi? Karena memang sejak awal diketahui, disampaikan oleh BPS bahwa memang kenapa jumlah data, kalau kita cek data potensi desa BPS dengan data kode desa di Kemendagri itu tidak persis sama. Ya. Dan kemudian ketika didalami, ya itu bukan sekedar data desanya naik, tapi ada juga di kabupaten tertentu. Kalau yang kira-kira 10 tahun yang lalu itu yang paling banyak perubahan naik dan turun itu di Provinsi Aceh gitu. Nah ini banyak desa-desa yang memang sudah ada legalitas di level Pemda, ya. Tapi belum sampai ke level nasional. Jadi karena itu di dalam aplikasi memang dibuka peluang untuk menambahkan desa baru yang memang sudah ada legalitasnya. Yang menambahkan Kementerian Desa Gus. Jadi admin pusat di kementerian, super adminnya bukan admin Kementerian Desanya, tapi super admin, hanya dia yang bisa menambahkan lokasi. Itu untuk mengantisipasi berbagai perubahan itu. Namun pas bagian awal itu memang sempat enumerator boleh mengganti lokasi. Ya, karena khawatirnya ada kesalahan nama dan sebagainya begitu. Nah pada saat itulah kemudian mulai ada, loh ini kenapa desanya salah ketik, begitu salah ketik kan dia masuknya ke desa lain gitu, pakai spasi dan tidak gitu. Kemudian harus ada perubahan database karena sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Nah begitu database dari Permendagri yang terbaru dimasukkan, kemudian jadi ada perubahan lagi gitu. Jadi karena itu sebetulnya identifikasinya mudah. Jadi di sistem database itu kita
identifikasi baik itu dari kode, dari nama maupun dari NIK pendata. Makanya yang disampaikan Mas Fatur Rahman itu semuanya terkumpul karena NIK-nya ada gitu. NIK yang didaftarkan di desa A itu dikembalikan lagi datanya ke desa A. Jadi memang saling identitas itu digunakan saling berkaitan. Misalnya untuk mendatangkan warga yang tadinya didata di desa B tapi dia kakaknya di desa A gitu, maka data kakak yang digunakan untuk mengembalikan itu. Begitu Gus Koco, yang bagian itu. Kalau untuk yang berita acara, intinya kami sampaikan seperti di awal tadi, bahwa kita fair-fair saja. Kalau desa sudah mendata seluruh warga, sudah mendata seluruh keluarga, sudah mendata seluruh RT dan desa. Dan tadi disampaikan Mas Fatur Rahman, di lapangan itu lazimnya itu mereka berkumpul, kan ada yang menanyakan di dalam WA, bagaimana kita tahu sudah selesai semua. Ya pada waktu berkumpul kan sebetulnya sudah pada tahu gitu. Jadi kalau yang menggunakan data manual biasanya juga dicatat, dia sudah mencatat di mana saja gitu. Jadi karena itu lebih fair bahwa kalau desa sudah sudah mendata semua, ya berita acara bisa dibuat. Semula kenapa harus dengan Musdes? Karena belum ada informasi seperti yang disampaikan Mas Fatur tadi, bahwa Musdes itu baru bisa dijalankan di bulan Juni. Ternyata setelah itu banyak WA masuk ke Kementerian Desa bahwa mereka tidak bisa Musdes minggu ini meskipun sudah selesai gitu. Bahkan ada yang sudah selesai sebulan yang lalu tetapi uploadnya masih 80% gitu. Jadi belum bisa melakukan Musdes minggu ini gitu. Karena itu berita acara sudah cukup. Tidak terlalu banyak cincong, berita acara sudah cukup. Yang penting di situ selain ada tentu saja ada Pokjanya, Pak Sekdes dan Pak Kades, juga ada pendamping desa sebagai wakil dari Kementerian Desa. Begitu Gus Koco. Jadi tidak mempersulit desa, kita meyakini bahwa yang namanya juga metode sensus partisipatoris itu basisnya trust ya, modal sosial, trust atau percaya kepada desa. Gitu Gus Koco, perabot desa. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi pagi ini kita mendapatkan satu sikap birokrasi yang agak berbeda. Kenapa birokrasi yang agak berbeda? Karena menurut saya ketika kemudian ada satu kebijakan yang ternyata agak menyulitkan di lapangan, maka kemudian ada inisiatif untuk melakukan perubahan kebijakan atau perubahan komitmen aturan yang dibikin. Dan kenapa berbeda menurut saya adalah keberanian untuk mengatakan bahwa oke, ini adalah satu kelemahan, satu kekurangan dari teman-teman di Jakarta, teman-teman di pusat, sehingga pada bagian-bagian yang ini tetap mengapresiasi atau kemudian tetap mengakui itu sebagai satu kekurang sempurnaan agenda, sehingga kemudian tadi kebijakan tentang berita acara dan seterusnya menjadi sesuatu yang menurut saya sebagai orang yang tidak ada di birokrasi, yang ada di yang ada di jalanan, yang ada di masyarakat, ini sesuatu yang luar biasa karena agak susah juga, agak sulit juga kita bisa menemukan birokrat untuk berani mengatakan oke, kami yang salah, kami yang kurang, maka ayo kita lakukan cara-cara tertentu untuk kemudian mengapresiasi kerja dari teman-teman di lapangan ini dilakukan. Luar biasa Gus Ivan, saya salut, hormat untuk kebijakan yang dilakukan, karena memang kalau kita tangkap inisiatif dari teman-teman memulai, jadi dari perjalanan waktu saya melihat bahwa awalnya kekeh nih, semua harus digital, online. Kemudian pada akhirnya ketika melihat
oh dalam perjalanan ada seperti ini, oke, terobosan atau inovasi yang dilakukan teman-teman dengan manual dan seterusnya itu kemudian diapresiasi oleh Kementerian Desa atau diapresiasi oleh teman-teman dari Pusdatin. Buat saya hormat untuk Gus Ivan yang berani untuk kemudian mengatakan oke, itu bagian yang agak menyulitkan teman-teman karena ada beberapa hal sehingga apa yang dikerjakan kemudian diberikan ruang untuk itu. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Mas Fatur, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, kita akan berikan. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan Mbak Fetty. Silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu. Siap. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lama ini tidak langsung komunikasi dengan Pak Ivan, bisa berbicara hanya via WA. Izin Pak Ivan, kami Pasaman kan sudah didaulat ini oleh Pak Ivan akan dikunjungi Gus Menteri tanggal 2 atau tanggal 4 dan kemarin sudah dihubungi Pak Tunggak. Nah, artinya Pak Bupati kami ingin perfect, datanya memang tidak sekedar musnak, musdesus, tapi memang kita sudah melihat per item berapa data. Nah, sampai hari ini dari 37 nagari sudah mengklaim selesai 10 nagari dengan hard copy dan 2 sudah kita finalisasi di dashboard. 2 lagi sudah proses penyelesaian di dashboard hari ini dan 6 itu sudah dari hard copy, artinya 10 desa sudah mengklaim per hari ini. Hari jam 8 pagi ini kami siap mau bertemu Pak Bupati terkait dengan sudah dihubungi Pak Tunggak. Cuma kami masih menunggu data dari Pak Ivan yang mungkin sangat sibuk se-Indonesia. Dan kemudian terima kasih juga kepada Pak Ivan yang sudah mensupport kita di Pasaman sehingga kita menjadi terbaik dan Pak Menteri datang. Orang desa bisa, seorang pendamping desa, tenaga ahli bisa mendatangkan seorang menteri ke Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Karena waktu kita terbatas, saya langsung berikan ke Frankie. Selesai itu nanti akan direspon oleh Gus Ivan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Gus Koco, Gus Ivan, Pak Koco, Gus Ivan. Pertanyaan saya itu terkait dengan diktum yang harus disebutkan di berita acara itu bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah berita acara itu diterbitkan itu, apakah ini kan sebelum ada catatan untuk diktum itu pernyataan bahwa sampai dengan tanggal 31 itu dashboard belum bisa diakses. Nah, apakah ini menjadi pertanyaan, apakah setelah 31 itu sudah bisa supaya kami bisa sebagai kontrol dari kami pendamping bahwa 30 hari setelah berita acara itu ditandatangani, kami harus juga kontrol ke dashboard supaya apakah inputan itu sudah selesai semuanya sebelum 30 hari itu atau belum. Yang pertanyaannya bahwa dashboard itu sudah bisa diakses kapan kepastiannya seperti itu. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Mungkin Gus Ivan bisa langsung memberikan respon karena ini kayaknya secara spesifik Pasaman karena memang akan dihadiri Gus Menteri juga Pak Bupati pengen perfect juga, ada beberapa bagian mungkin perlu dapat supporting khusus gitu kan. Kemudian menyangkut yang tadi Frankie sampaikan mungkin bisa disampaikan agenda supporting untuk dashboard seperti apa, dan satu lagi ada yang disampaikan tentang mohon petunjuk Gus Ivan ketika tadi ada yang menyampaikan tentang apa yang disampaikan Gus Ivan mungkin bisa disampaikan resmi dalam format surat tentang beberapa kebijakan atau keputusan yang kemudian diambil mengingat beberapa hal yang tadi disampaikan. Silakan Gus Ivan. Ya, siap Gus Koco. Jadi sebetulnya itu
bisa dilakukan sendiri oleh warga dan desa. Dan kenyataannya memang sudah dilakukan, sudah banyak berita acara masuk selesai offline begitu. Tapi kalau memang masih dibutuhkan surat ya bisa juga itu. Nggak akan terlalu lama bikinnya. Yang bikin lama ini karena tempat saya lagi di lockdown pagi ini, jadi nanti saya bikin surat sendiri bisa itu. Terus di lockdown kantor. Iya. Karena TU saya mungkin positif, saya nggak tahu itu. Oke. Tapi begini, yang kedua bahwa yang disampaikan oleh Gus Franky bahwa memang maksudnya kenapa 1 bulan, karena kita yakin perangkat yang baru ini bisa selesai minggu depan gitu, yang langsung bisa dicek oleh semuanya. Gitu. 1 bulan itu waktu yang panjang untuk mencek itu. Dan kalaupun dibutuhkan, misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fetty itu untuk Gus Franky dan lain-lain, ini tim bisa mendownloadnya langsung dari basis data. Gitu. Jadi makanya sejak kemarin tim mendownload berbagai Excel yang kemudian kami kirimkan ke para pendamping, dan ada juga Kades dan Sekdes yang meminta hal tersebut. Gitu. Kemudian memang Gus Menteri menyampaikan harus ada terutama dari luar Jawa yang didatangi, baik itu Musdes ya, yang kemudian karena kemarin sudah disampaikan dari Pasaman maka akan ke Pasaman gitu. Kemudian di level kabupaten karena Mesuji sudah menyampaikan maka akan ke Mesuji ya. Sekaligus rencananya pas hari kelahiran Pancasila ini Gus Koso. Mantap. Bisa juga nanti teman-teman dari Pasaman dan Mesuji kalau pengen acara di musyawarah desa khususnya di live di TV desa boleh koordinasi ke saya. Jangan ragu-ragu karena secara teknis tinggal tektokan sebentar, insya Allah juga teman-teman bisa langsung eksekusi. Kemudian setelah itu kalau menurut Menteri Pertahanan itu sudah boleh beliau ke Papua ya. Tapi kalau menurut Kapolri perlu dicek 1-2 hari sebelum berangkat gitu. Itu rencananya mau ke tempat Ibu Angel Mainake ya. Kemudian selambat-lambatnya di bulan Oktober itu akan ke tempat Gus Franky itu di Timur Tengah Utara gitu. Jadi artinya kalau memang nanti nggak usah ragu itu, entah itu pendamping desa, aparat Pemda, kalau memang menganggap ada hal penting yang perlu disampaikan Gus Menteri kepada publik se-Indonesia begitu, ya tinggal dikirim surat permintaan gitu, surat undangan ya, surat undangan gitu. Nanti karena sejauh saya ketahui seluruh WA itu beliau lihat gitu ya. Jadi kalau bagi beliau itu akan dijawab pasti ya dijawab. Kalau pas belum ya belum. Gitu saja sih. Jadi tapi usaha seperti itu ya penting. Begitu Gus Koco. Oke. Terima kasih untuk Mas Fatur ini. Oke, terima kasih Mas Fatur sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Teman-teman pendamping, kerabat desa di seluruh Indonesia, khusus untuk sarapan SDGs desa, mungkin spesifik teman-teman pendamping desa, apabila ada topik atau tema yang ingin diusulkan untuk dibahas dalam sarapan SDGs desa, boleh langsung komunikasi ke saya atau komunikasi ke WA official TV Desa 083 kali 01 aduh aku lupa. Nanti kita bagikan nomor 083 kali 01317160. Jadi 083 kali 01317160. Silakan usulkan topik
yang perlu kita obrolkan, perlu kita bahas di forum sarapan SDGs Desa, sehingga forum ini benar-benar bisa menjadi sarana untuk kita menambah pengetahuan, sarana untuk kita mencari solusi permasalahan yang ada di lapangan, dan sarana untuk kemudian mengekspos inovasi atau gagasan dari teman-teman di lapangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jangan jangan lupa untuk selalu mengikuti sarapan SDGs Desa, karena menu-menunya penuh gizi, menu-menunya penuh informasi untuk kita semua. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, Olopes kental baris, salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Olopes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.